Permisi, Bu Dinda. Apakah Bu Dinda memiliki waktu sebentar? Oh iya, ada apa ya Pak Manik? Iya, begini Bu Dinda. Saya ingin mengembangkan teman saya. Jadi teman saya itu ingin curhatlah sama saya tentang Iya. kegiatan di sekolah, di kelasnya. Mm-mm. Jadi saya bingung nih harus seperti apa ya Bu Dinda untuk menemani atau mendampingi teman saya yang punya keluh kesah. Sebelumnya saya ingin bertanya, nanti kompetensi apa yang akan Pak Manik gali dari teman tersebut? Saya melihat Pak Imam tuh punya potensi yang baik ya, karena dia juga gurunya masih muda. Saya inginnya punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensinya Pak Imam. Oh, seperti itu. Iya, Nah, sebelumnya Pak Manik ini sudah mengamati hal apa dari Pak Iman iya. sebelum memberikan pertanyaan berbobot? Oke, jadi saya melihat Pak Imam punya ide-ide yang out of the box gitu ya, Iya. jadinya menarik banget. Tapi kenapa kok Pak Imam ada sesuatu yang kayaknya yang dipikirkan gitu, jadinya saya ingin bertanya itu Iya, iya. gitu sih. Nah, jadi sebelumnya nih juga saya mau bertanya dengan Pak Iya. Manik. Nanti ketika Pak Manik melakukan coach kepada Pak Iman, apa sih penilaian yang Pak Manik pengen lihat dari di diri Pak Iman ini? Penilaian Iya, apa? saya yang ingin saya lihat dari Pak Iman jadi lebih plong gitu ya. Jadi ketika saya melihat Pak Iman tuh punya punya kompetensi untuk bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik, tapi agak terhambat karena mungkin ada yang dipikirkan. Nah, saya kurang tahu apakah masalahnya apa sih, pikirannya Pak Imam tuh apa. Jadi saya pengennya nanti kompetensi yang yang dimiliki oleh Pak Imam tuh bisa keluar semua gitu. Jadi kan sekolah kita juga jadinya lebih bagus, punya program-program yang bisa melakukan hal yang terbaik gitu. Iya. Wah, itu sangat bagus sekali ya Pak Iya. Manik. Kemudian harapannya dari setelah Pak Manik melakukan coach ini nih, harapannya apa sih yang kita sama-sama bisa kembangkan nih ketika selesai Pak Manik melakukan coach kepada Pak Iman? Iya, saya melihat diri saya kadang suka bertanya yang melebar gitu, jadi nggak fokus sama Iya, iya. tujuannya. Betul, Jadi betul. pengen menggali potensinya Pak Imam, takutnya malah arahnya kemana-mana. Jadi pengennya saya bisa fokus gitu sih, Bu Dinda. Oh iya, oh baik, Pak Manik, saya sangat setuju sekali. Nanti mungkin kita bisa mengatur waktunya ya untuk kita bisa melakukan Pak Manik sendiri melakukan coach kepada Pak Iman, dan saya pun juga bisa melihat nih apa yang Pak Manik lakukan gitu. Mungkin nanti Pak Manik bisa persiapkan apa yang sudah Pak Manik tadi jabarkan kepada saya ya Pak. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih Bu Dinda atas arahannya. Nanti saya siapkan, lalu nanti saya akan kabari Bu Dinda. Iya baik Pak Manik, terima kasih, bagus sekali untuk Ya, idenya. terima kasih Bu Dinda. Pamit Iya, dulu. iya, silakan Pak Manik. Ya. Oke, yuk. Jadi baik. Gimana kabarnya Pak Manik? Nih, pusing saya Pak. Oh, pusing. Pusing kenapa Pak? Iya, murid saya kan ada yang, ya namanya juga anak kebutuhan khusus ya Pak. Jadi ada yang absennya itu seminggu nggak masuk gitu Pak. Terusnya lama-lama orang tua yang lain akhirnya nanyain itu kemana kok nggak masuk. Jadi kayak saya ngerasa sih kayaknya kayak pilih kasih, takutnya sayanya pilih kasih gitu Pak. Saya rasanya wali murid tuh melihat saya kok pilih kasih gitu. Gitu sih Pak, jadi pusing sendiri, padahal muridnya kan harusnya kalau muridnya nggak masuk malah enak kan Pak, lebih nyantai, tapi jadi pusing saya Pak. Oh, gara-gara Menghadapi orang tuanya itu. karena muridnya nggak masuk gitu ya Oh, Pak? Ya? iya. Oh, nah Pak Manik udah pernah nanyain belum nggak masuknya tuh kenapa gitu? Belum sih Pak, cuman dikasih tahu di grup aja, dia japri Pak hari ini si Fadil nggak masuk ya karena sakit lagi di muntah darah gitu. Nah pas hari itu karena biar tidak pilih kasih gitu kan, ya udah saya tulisnya izin. Kalau dia WhatsApp di hari itu saya tulisnya izin tuh di situ. Nah besoknya dia nggak ada info, nggak ada WhatsApp atau nggak apa. Nah orang tua yang lain tuh ketika istirahat nanyain Pak si Fadil kemana gitu kan.
Terus ya udah saya bilang sama wali murid, ya udah kalau dia absen mengabari di hari itu ya saya tulis izin atau dia sakit, tapi kalau hari ini dia nggak ada kabar sampai jam 12 ya saya tulis alfa. Oh Gitu. tapi kan karena sakit ya Pak ya. Iya. Nah Bapak udah pernah nanya ke orang tuanya belum Pak, sakit apa atau bagaimana gitu? Saya sih nanya ini kata dokter apa gitu kan. Kata orang tuanya, kata dokter suruh ronsen, udah gitu aja. Berarti kalau udah pernah ke rumah sakit ada surat sakit ya Pak ya? Harusnya iya Pak. Udah pernah nanyain Pak Manik untuk surat sakitnya? Waktu semester pertama tuh Pak ya, kan pas manggil rapor saya ingetin karena absennya sudah banyak. Jadi kalau tidak masuk dengan alasan sakit ya sertakan surat dokternya. Karena kan nanti di surat dokter itu ada keterangan harinya kan. Jadi kita langsung, walaupun dia nggak ada WhatsApp, saya langsung tulis keterangannya sesuai dengan surat itu. Gitu sih Pak. Nah, berarti selama ini sudah dikomunikasikan Pak ke orang tuanya? Sudah di awal semester 2 ini sudah Pak, tapi begitulah lagi. Jadi saya tulis alfa, jadi takutnya akumulasi karena kan ini mau kenaikan kelas ya Pak. Kalau absennya bisa jadi diakumulasi dalam satu semester 1 bulan nggak masuk alfa, satu sisi ya kasihan juga. Oke. Pernah dipanggil Pak orang tuanya ke sekolah gitu Pak Manik? Orang tuanya sih tiap hari nganterin sih Pak, tapi saya belum ngobrol tuh Pak. Ngobrolnya pas kemarin bagi rapot aja. Oke. Berarti menurut Pak Manik kira-kira apa yang bisa dilakukan nih untuk anak ini nih? Ya baiknya sih ngobrol lagi sih Pak sama orang tuanya sih, mengingatkan kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan ketika bagi rapot. Jadi kan pas bagi rapot memang saya sudah ingatkan untuk di semester 2 mungkin agak kendor lagi, ya mungkin saya harus komunikasi lagi tuh Pak dengan orang tuanya. Oke. Berarti menurut Pak Manik harus komunikasi lagi ya ke orang tuanya ya, untuk menegakkan kembali seperti itu ya. Oke. Nah Pak Manik, kalau sudah dikomunikasikan dengan orang tua, lalu kira-kira menurut Pak Manik tanggapan orang tuanya nanti akan seperti apa tuh Pak? Kalau menurut saya mamanya tuh pasti bilang akan mencoba ikutin saran saya sih Pak. Jadi minta surat dokter lagi gitu ya, mengikuti aturannya lagi. Mudah-mudahan dia konsisten sih Pak. Yang saya harapkan adalah orang tuanya konsisten gitu. Sudah kan sama emang anaknya adalah kebutuhan khusus kan, kalau ngingetin orang muridnya juga susah juga. Jadi yang saya ingetin adalah orang tuanya tuh, biar dia bisa ingat kepada perjanjiannya gitu ya Pak ibaratnya. Jadi saya berharapnya dia bisa ingat sama kesepakatan lah yang sudah disepakati berdua atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu Pak. Oke. Nah, ketika sudah cerita gini, pendapat Pak Manik apa? Udah lega belum ke ininya, perasaannya gitu Pak? Iya sih Pak. Jadinya saya udah plong gitu ya Pak. Walaupun saya sudah ada pikir, tapi ya karena saya nggak ngomong sama yang lain kali itu Pak. Jadinya ya alhamdulillah tadi Pak Iman juga nyapa duluan. Saya juga ini gimana ya, karena di satu sisi ngurusin kelas karena absen, walaupun sepele ya Pak, tapi kan omongan-omongan orang tua pasti kan kedengeran gak enak juga. Di satu sisi juga ada kegiatan kepala sekolah juga nge-push tentang rapot pendidikan Pak, jadinya pusing aja gitu Pak. Jadi untung Pak Iman tadi ngajak ngobrol gitu ya Pak, jadinya saya lebih enak lah gitulah untuk ayo kita lanjutin deh atau komunikasi lagi sama orang tua gitu. Oke. Ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak untuk masalah absen, dan juga bisa orang tuanya lebih aware lagi terhadap anaknya gitu ya Pak ya. Semoga seperti itu ya Pak. Ya, makasih Pak Memang. Oke, ya terima kasih juga Pak Manik ya. Ayo. Stop. Ya, Pak Iman, gimana nih tadi setelah melakukan coach kepada Pak Manik? Ya, alhamdulillah Bu. Saya ngerasa bahwa dulu deh. Gue jawab dulu. Bagaimana menilai diri sendiri, performa? Kan gue nanya ini. Yang ini kan pasca kan? Iya, benar. Jadi lu nilai diri lu sendiri. Kalau tadi apa Bu Dinda jawabannya?
Ya kalau saya sih sudah sesuai ya Pak. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot. Saya Oke. menjawab secara sadar dan penuh gitu. Oke. Ya. Share dong fotonya ya. Belum, tahu aja tuh. Share di grup ini, di grup yang ada Bu Etika. Nggak bergerak. Ayo. Pak Iman, gimana nih? Tadi sudah melakukan coach dengan Pak Manik. Apa yang Pak Iman rasakan setelah melakukan coach dengan Pak Manik? Ya, saya sih Bu sudah menurut saya sendiri ya, menurut saya sendiri, saya sudah mendengarkan aktif ya, mendengar aktif juga. Terus saya sudah fokus terhadap Pak Manik yang tadi sudah yang coach dengan saya. Nah itu juga saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Manik Bu, seperti itu Bu. Kalau menurut Pak Iman nih, kenapa Pak Iman bisa menilai diri Pak Iman seperti itu? Karena saya sudah melakukan alur tirta yang tadi ya Bu ya, sudah melakukan alur tirta yang dari tahapan-tahapannya, maka dari itu saya bisa menilai diri saya seperti itu Bu. Boleh nih Pak, saya menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi dengan Pak Iman melalui coach ke Pak Manik. Boleh saya sampaikan? Boleh Bu, karena itu nanti akan menjadi masukan ya, masukan buat saya dan juga penilaian terhadap diri saya sendiri itu seperti apa, saran dan semuanya itu sangat baik buat saya Bu. Iya, tadi sih dari hasil pengamatan yang saya sudah amati Pak Iman dengan Pak Manik, Pak Iman sudah sangat bagus ya Pak. Pak Iman sudah secara sadar dan penuh hadir di kegiatan coach, dan saya juga melihat persiapan Pak Iman kayaknya sudah matang ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Manik, sehingga Pak Manik terlihat bisa mengembangkan apa yang ada di pikirannya dan ide-ide kreatif yang ada di pikirannya juga, dan Pak Manik pun juga sepertinya saya melihat sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi problem masalahnya dia gitu. Udah bagus sekali ya Pak untuk kasih, Bu. Apa yang sudah Pak Iman lakukan tadi. Selanjutnya di sini saya ingin menanya juga nih, menurut Pak Iman tuh diri Pak Manik tuh tadi seperti apa ya Pak setelah dilakukan coach dengan Pak Iman? Ya, yang saya lihat itu Pak Manik sudah plong ya Bu ya, sudah menemukan solusinya, dia mencari solusinya sendiri, memecahkan solusinya sendiri sih Bu. Saya ngeliat seperti itu Pak Manik. Iya, tadi juga sejauh ini saya juga melihat dari Pak Iman ke Pak Manik melakukan coach itu tidak ada tidak ada hal yang menurut saya kurang ya. Sejauh ini sudah sangat baik sekali ya Pak Iman. Saya melakukan penilaian dengan saya menilai apa yang sudah Pak Iman lakukan tadi udah secara matang sekali ya Pak Iman melakukan coach kepada Pak Manik. Dan selanjutnya rencana tindakan dari Pak Iman selanjutnya ini apa terhadap Pak Manik setelah melakukan coach tersebut? Tindakan selanjutnya yang mau saya lakukan adalah melihat Pak Manik Bu, melihat Pak Manik bagaimana dia mengembangkan solusi yang sudah dia dapatkan, lalu nanti mengajak ngobrol kembali sih Bu, lebih ke setelah selesai terus setelah melaksanakan solusinya kira-kira feedback apa yang dia dapat, dan juga melihat bahwa dia itu solusinya sudah clear atau belum sih masalahnya, seperti itu. Oh gitu. Berarti nanti Pak Iman akan terus memantau ya, memantau Pak Manik melakukan apa yang sudah tadi dilakukan. Betul Bu, betul. Ya, sudah oke sekali Pak Iman untuk apa yang sudah Pak Iman lakukan terhadap Pak Manik.